Gara-gara baca 10 buku ini, gua yang tadinya gajinya 2,5 juta gaji UMR, sekarang alhamdulillah bisa hidup dan kerja di luar negeri, sekolah anak-anak di luar negeri, punya beberapa properti yang udah gue lunasin, dan ada investasi ETF yang terus berkembang. Gue bersyukur banget sama Allah akan semua rezeki ini, dan 10 buku ini membimbing gue sampai gue di tahap ini. Gue bisa garansi sih kalau lo baca 10 buku ini, hidup lo yang tadinya gaji UMR kayak gue dulu bisa berubah ke arah yang lo nggak bisa kira sebelumnya. You never thought about it. So, ya kita bareng-bareng bahas 10 buku ini. Let's go, sikat. Buku pertama adalah Al-Quran. Nah, gue bukannya mau suci dan gue yakin gue masih banyak dosa, tapi ada satu doa yang membangkitkan gue dari keterpurukan ketika gue masih gaji UMR itu. Adalah doa ini nih. Doa yang mungkin teman-teman udah tahu, tapi nggak tahu asal usul dan makna dari doa tersebut. Kita baca bareng-bareng ya. Ada satu kata dibilang, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Nah, doa ini kalau teman-teman ingat adalah doa yang dibacain sama Nabi Adam ketika dia diusir dari surga karena iblis menggoda dia untuk melakukan sesuatu yang harusnya dia nggak lakuin, yang dilarang sama Allah. Tapi menariknya di kata-kata ini, Nabi Adam itu tidak menyalahkan iblis, tapi dia nyalain siapa? Nyalain dirinya sendiri. Sekarang nih, banyak tren itu sistemnya victim mentality. Ya iyalah gue gak bisa ngelakuin ini, lu sih giniin gue, atau orang tua gue sih, atau kuliah gue sih gue salah ngambilnya, atau apapun semuanya disalahin kecuali nyalain diri sendiri. Gue pernah ada di posisi ketika nyokap gue waktu itu sakit cancer dan akhirnya meninggal, terus juga banyak tuh harta-harta kita yang hilang, dan itu masa-masa terpuruk gue, susah nonton bioskop, susah makan, belum bayar kosan, akhirnya dapat gaji juga UMR gitu ya. Itu rasanya pengen seluruh dunia disalahin gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau Nabi Adam aja diturunin dari surga aja nyalain diri sendiri ya, kenapa sih kita nggak bisa nyalain diri kita sendiri? Dan kita bangkit karena kita mengintrospeksi diri. Kenapa nggak kita bilang bahwa wah harusnya gue bisa spend more time sama nyokap gue, atau misalnya harusnya mungkin gue bisa cari kerjaan yang lebih baik lagi, atau misalnya mungkin gue harus belajar lagi dengan skill set yang berbeda. Terus mengintrospeksi diri, terus berkaca bahwa apa sih harus diimprove dari diri sendiri ketimbang nyalain orang lain. Itu menurut gue adalah satu step yang diajarin sama Al-Quran supaya kita bangkit dari keterpurukan dengan cara mengintrospeksi diri kita sendiri, gak nyalain siapapun. Nah, yang kedua, Money Master the Game. Ini buku tentang investasi yang menurutku paling sederhana. Dia bilangnya gini, 96% fund managers, artinya orang-orang pintar tentang investasi, dan gue yakin itu termasuk influencer investasi, termasuk gue juga, itu nggak bisa beat S&P 500 Index. S&P 500 apa sih? Itu adalah gabungan basket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika, termasuk ya barang-barang yang lo pakai kayak Apple, Nike, atau misalnya Microsoft, Nvidia, Tesla, dan semuanya itu susah untuk di beat indeks tersebut gitu. Akhirnya gue ngerasa kalau 96% aja nggak bisa, dan gue nggak mau juga jadi yang persen, udahlah gue ikut yang mayoritas aja, ya udah invest aja di indeks S&P 500 pakai ETF. Itu bukunya bagus banget, gue sangat menyarankan kalau lo makin tahu caranya ngatur duit gimana, ya udah deh baca buku yang ini. Berikutnya bukunya tentang Think and Grow Rich. Di buku ini gue diajarin bahwa kalau mau sukses itu memang kita harus dikelilingi sama orang-orang yang kita pengen sukses kayak gitu juga. Misalnya nih, gue pengen banget bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris gue kacep banget, sampai hari ini mungkin juga bahasa Inggris gue juga masih ya. Cuman gue yakin kalau gue gak ada lagi orang Indonesia di sekitaran gue pindah ke luar negeri, kayaknya bahasa Inggris gue bakal data. So far sih works ya. Jadi di sini di buku ini ngajarin orang sukses itu punya community yang dia kepengennya apa. Jadi kalau community kita pengen F&B, kita cari community F&B. Gue waktu itu passionate banget sama marketing. Ya akhirnya gue cari gimana caranya, walaupun gue dulu di sales, gue minta dong dipindahin ke marketing. Caranya gimana supaya gue juga cara pola pikirnya bisa kayak orang-orang marketing. Itu penting tuh dari buku ini diceritain kayak gitu. Nah, buku keempat, The Whole Brain Child. Nah, buku ini ngejelasin bahwa anak kecil itu gak sama kayak adults. Dia tuh otaknya itu belum jadi. Otak kirinya, otak kanan itu dia belum tumbuh secara sempurna. Artinya logika kita berpikir sebagai adults itu nggak bisa masuk ke dia. Contohnya di buku ini dijelasin bahwa anak kecil itu harus di-touch atau melakukan physical contact buat kalau dia lagi nangis untuk dia meredam tangisan dia. Artinya kontak gimana? Bukan arti kita harus pukul ya. Artinya dalam menggoyang-goyangkan, dalam berlari, dalam melakukan kegiatan fisik, itu emosi dia bisa berubah. Kenapa? Karena kondisi otaknya itu berbeda sama kondisi otaknya orang dewasa. Nah, bukunya juga bilang bahwa teaching kita, investasi rasa sayang kita itu harus berupa intentional teaching. Nggak bisa kayak kita ngomong sama orang dewasa gitu. Jadi ya memang
kita harus encourage feelingnya anak kita, baru pakai problem solving. Buku berikutnya Psychology of Money. Dan buku ini ngajarin bahwa approach orang terhadap duit itu beda-beda. Ada orang yang pengennya beli raket padel yang mahal-mahal, atau dia mau beli Camry, atau dia misalnya mau beli sepatu lari yang mahal-mahal. Dia punya investasi di sana ya. Tapi intinya kita nggak bisa ngejudge orang gitu. Orang tuh dalam kondisi keuangan yang beda-beda, kondisi mindset yang berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu ngejudge. Kita lakuin aja apa yang menurut kita benar dan melalui research yang kita udah lakukan. Buku ini juga bilang investasi itu nggak tentang pintar-pintaran, tapi lama-lamaan. Di buku ini cerita tentang kisahnya Ronald Reid, tukang SPBU. Dia janitor di SPBU di Amerika, di mana dia selalu menyisihkan penghasilannya sekitar $300 untuk dia beli indeks saham yang dia ngerti, yang dia tahu aja. Dan lo tau nggak, si tukang SPBU ini pas dia pensiun, pas dia meninggal, itu pas dicek dia tuh punya $8 juta, setara sama 120 miliar rupiah sebagai SPBU karyawan janitor. Jadi kalau dia bisa, harusnya kita semua juga harus bisa juga. Buku ke-6 Atomic Habit. Banyak ya influencer-influencer yang udah bahas tentang buku ini. Tapi kalau take out gua sebenarnya simple. Yes, kita harus improve 1% aja. Kayak yang dicontohin di buku itu bahwa para atlet itu menang bukan karena dia hanya berusaha kerja keras, tapi hal-hal kecil detail kayak pembimbingan bantal, jam waktu tidur, gerakan tubuh tidur itu harus miring ke kiri apa miring ke kanan, semuanya didetailkan 1% improvement setiap harinya. Tapi salah satu take out dari buku ini yang bisa bantu sukses gua selama beberapa tahun kebelakang adalah coba gak hanya fokus terhadap dream perlu di setup, tapi buku ini bilang adalah jangan fokus ke podiumnya, tapi fokus adalah action dari hari ke harinya, apa yang mau kita improve. Nah kadang-kadang tuh banyak orang banyak podium atau banyak keinginan yang mau kita capai untuk kita naikin, tapi dia tak fokus sama proses sehari-harinya, apa yang perlu dia improve. Nah buku berikutnya How to Win Friends and Influence People, ini bukunya anak-anak MLM nih, tapi bukunya bagus banget ya, bener-bener gue pakai sampai hari ini gitu, bahwa membina hubungan baik itu benar-benar penting banget. Jadi ada beberapa sih lesson yang paling gue ambil. Contohnya misalnya nama orang lain itu adalah suara paling merdu di dunia ini. Jadi kalau ada orang bilang, Coba bisa nih nama. wah that's not a good leader lah. Biasanya good leader itu pasti ingat gak hanya nama lo, tapi nama pasangan lo, nama anjing kita, nama peliharaan binatang peliharaan kita gitu, nama anak kita. Itu emang paling merdu di kacamatanya orang lain gitu. Dan itu emang salah satu hal sederhana yang bisa kita pelajari supaya kita dapat respect, kita juga bisa bina hubungan baik sama rekan kerja kita, sama teman-teman kita, dan bisa bikin karir kita progres bisa lebih cepat gitu. Berikutnya dia juga bilang tentang menghindari perdebatan. Jadi memang cara untuk dapat musuh paling cepat itu adalah berdebat, which is orangnya suka berdebat. Tapi karena baca buku ini ya gue kadang berhati-hati gitu. Kalau emang nggak perlu dan nggak ada untungnya untuk bisnis, yang penting nggak usah lah gitu. Apa sih yang mau dikejar gitu kan? Terus ya ingat ulang tahun orang gitu. Gue sekarang punya list ulang tahun orang-orang sama sahabat terdekat gue yang harus gue tahu gitu, dan gue berusaha untuk ngecek di LinkedIn gitu, misalnya untuk perihal kecap siapa sih yang lagi ulang tahun hari ini, dan gue berusaha untuk reach them aja gitu, just to make them happy. Don't expect anything in return. Cuman ya we never know gitu, Tuhan kadang-kadang bukan rezeki kita dari pintu-pintu yang berbeda karena kita berbuat baik sama orang lain gitu. Dan banyak lagi sih trik-trik yang dijelasin di sini yang which is gue masih pakai sampai hari ini. Berikutnya buku Quantum Ikhlas. Nah Quantum Ikhlas ini buku Indonesia, tapi gue sampai hari ini masih terngiang sama lessons-nya bahwa ketika kita berikhlas ya, kita menyerah, itu dalam kondisi alpha disebutnya di situ, kondisi dimana kita tuh tenang, relax, dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita ke Allah, ke zat yang paling kuat. Itu adalah momen dimana doa-doa kita tuh terkabul gitu. Gue masih ingat ya, gue tuh sempet awal-awal karir kerja tuh kok nggak dipromot gitu, padahal gue kerja udah usaha mati-matian, udah ngoyok banget gitu, tapi gue malah dipromot ketika gue ngerasa ya udahlah, gue yang penting fokus kerja aja gitu, result ya serahin aja ke Tuhan gitu, malah gue dipromot. Atau misalnya waktu gue SPMB gitu ya, mau masuk perguruan tinggi negeri, di chance yang pertama ketika gue gagal itu gue kayak tell the whole world what I'm gonna do, tapi gue gagal dan lumayan malu-maluin. Tapi yang kedua, gue cuman minta doa orang tua dan gue berusaha sebaik mungkin aja gitu. Hasilnya terserah Allah deh, kalau lulus oke, kalau nggak lulus juga nggak apa-apa gitu. Malah dikasih lulus gitu. Jadi kayaknya emang hidup ini semua karena Allah deh. Kayaknya emang ya
kita bisa berhasil tuh bukan karena usaha kita, tapi memang karena ada zat yang ngebantuin kita supaya kita bisa sukses. So udahlah, diikhlasin aja kalau katanya kuantum ikhlas. Nah, buku berikutnya tentang House Brand Growth. Ini buku pedomannya orang-orang marketing ya, gimana cara nge-grow sebuah brand gitu. Nah, gue dulu sih ngerasa waktu gue kerja di Indonesia belum baca buku ini sotoy kayak orang yang paling ngerti tentang marketing. Tapi buku ini ngejelasin dan ngajarin gue banyak hal. Contoh misalnya ya, bahwa nggak ada tuh yang namanya loyalty. Dan data juga menyebutkan gitu bahwa mostly itu orang light buyers. Light buyers tuh kayak dia ya kalau suka nyobain, kalau lagi nggak suka ya nggak nyobain gitu. Nggak ada tuh yang bener-bener loyal banget sama kita atau sama brand tertentu. Sama aja kayak MrBeast gitu, dia udah punya 300 jutaan followers di YouTube ya, dia kayak loyal amat sama YouTube ya, dia tetap jalanin tapi dia expand his business kemana-mana gitu, ke coklat, terus juga bikin live show di Amazon gitu kan. Kenapa? Karena ya dia mau expand penetration, karena tugas utamanya seorang brand owner itu adalah memperbanyak people yang nyobain dan ngerasain konten atau produk-produknya mereka. Buku ini ngajarin penetration paling penting instead of loyalty. Yang kedua, brand itu selalu buat konsistensi gitu, bahwa ya kenapa Coca-Cola bisa sukses gitu, karena ini pertahanannya merah gitu, jadi dia nggak mencoba untuk jadi hijau tiba-tiba gitu. Atau even dicontohin di buku ini tentang produk orange gitu ya, ada ketika itu si brand manager atau brand ownernya itu merasa perlu nih diimprove lah packagingnya si orange ini dengan mengganti logo orange atau gambar orange beneran atau jeruk beneran di dalam pack into something more futuristic dan something modern. Percaya nggak percaya, ketika itu dirubah, instead of jadi bagus, jualannya turun hampir 50-60%. Kenapa? Karena dia nggak konsisten gitu. Orang tidak bisa merecognize perubahan drastis yang dilakukan terhadap brand yang mereka udah paham dan tahu gitu. Jadi konsistensi di brand tuh ya key gitu. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran penting di buku ini yang bikin gue jadi sedikit lebih pintar tentang basic apa sih sebenarnya marketing. Teman-teman juga perlu belajar juga nih dari buku ini kalau pengen jadi good marketer. Buku terakhir tentang 5 Dysfunctional of a Team. Ini buku yang bagus banget karena kita kan kerja sebagai karyawan itu kita kerja sama orang, sama tim, sama kolega, sama bos dan banyak leadership team. Di buku ini bilang bahwa tim yang bagus itu yes, kita harus tim yang achieve result gitu, yang accountable, yang bisa dipercaya gitu ya. Cuman buku ini menurut gue menariknya adalah 2 pondasi utama tim itu bisa sukses. Yang pertama adalah trust. Gue setuju karena lo harus tahu bahwa bos lo itu emang put trust on you. Mungkin dia keras gitu, tapi kalau dia trust, dia let you do the work, itu adalah sebuah valuable insight yang perlu lo keep. Karena lo tahu lo dapet trustnya. Dan lo juga perlu trust sama tim lo sendiri bahwa dia bisa ngerjain tugasnya gitu. Kalau lo nggak trust sama tim lo, mau dia gimana aja pasti kondisinya jadi nggak nyaman. Kalau kita udah punya trustnya, ada yang kedua yang paling penting di buku ini bilang, itu adalah konflik. Tim yang bisa sukses adalah tim yang punya konflik yang sehat. Maksudnya gimana? Jadi kalau gue dulu di Indonesia sebelum gue kerja di luar negeri ya mungkin nggak di semua company, tapi hierarchy itu kayaknya kental banget gitu, bahwa anak buah nggak bisa gitu ya melakukan disagreement kepada bosnya gitu ya. Terlalu banyak kata krama, kulon nuwun dan seterusnya. Soalnya believe it or not, itu adalah 10 buku yang nge-guide gue sampai akhirnya gue ngerasa berkah dan ngerasa happy banget sampai di titik ini, di posisi ini, dimana ya alhamdulillah uang nggak jadi lagi sebuah kendala, dan ya sekarang fokusnya bener-bener gimana caranya bisa fulfillment sebuah life. Dan ya seperti yang Allah bilang gitu ya di ayat pertama kan, Iqra ya, kita emang harus baca gitu. Dan aku juga sekarang berusaha untuk membaca buku lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan di episode berikutnya aku bisa bahas buku yang lebih bagus lagi. Kalau teman-teman Anda tahu buku yang harus gue baca dan yang belum gue bahas di video ini, please komen di kolom komen di bawah. Dan kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya bisa kerja di luar negeri supaya gaji UMR kita bisa naik 3, 4, 5, 6 kali lipat, please skip video yang ini ya. So thank you. Ciao.